Salam saudara, Markus pasal 7 ayat 6 berkata demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang di depan kita berlaku manis, tapi ternyata di belakang mereka membicarakan kita. Mungkin itu adalah kerabat kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, atau siapapun dia yang mungkin saja sampai saat ini ia masih berkata-kata yang baik, yang sopan dengan kita, memperlakukan kita di depan dengan baik. Namun di belakang kita saat tidak bersama-sama dengan kita, dia membicarakan kejelekan kita, membicarakan kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan relasi kita, persahabatan kita, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kita. Dan dia berusaha untuk menjatuhkan kita di belakang. Orang-orang seperti ini sering kita kenal dengan orang-orang bermuka dua. Dia memakai dua muka, di depan baik, di belakang tidak baik. Nah, sering sekali juga orang Kupang mengistilahkan muka dua ini dengan muka belakang. Artinya sama seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa di depan kelihatan manis, namun di belakang ia menjatuhkan dengan perkataan-perkataan, dengan gosip-gosip, dengan fitnahan-fitnahan yang sebenarnya tidak kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang bermuka dua tidak akan bisa menjadi berkat dalam kehidupannya. Orang bermuka dua akan menjadi sumber masalah dalam kehidupan orang lain, bahkan sumber masalah di dalam keluarganya sendiri. Orang bermuka dua akan menghancurkan hidupnya sendiri, karena orang yang bermuka dua tidak mungkin bisa menjaga integritasnya di hadapan Tuhan, dan tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Alkitab memakai kata Hippocrates yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu hypocrite, yang berarti seorang pemain drama. Di Indonesia kita sering kenal dengan istilah munafik. Nah, kata muka dua atau munafik ini itu mempunyai 3 pengertian. Yang pertama adalah bermuka dua. Yang kedua adalah kata-kata yang diucapkan itu tidak sejalan atau tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, arti lain daripada pengertian dari muka dua adalah omong kosong dan pura-pura setia padahal dia tidak setia. Ini adalah pengertian lain dari bermuka dua. Nah, Yesus secara ekstrim bahkan berulang-ulang kali menyebut bahwa orang Farisi ini adalah orang munafik. Bahkan kalimat ini dia lontarkan kepada mereka saat mereka bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya tidak makan dengan mencuci tangan lebih dahulu, seperti kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dengan tegas Yesus menjawab mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Muka dua menurut Markus pasal 7 ayat 6 ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, orang yang bermuka dua adalah orang yang mempunyai perkataan, bisa berkata-kata, namun apa yang dia katakan tidak sesuai dengan hatinya. Dia mungkin lagi marah orang, tapi di depan orang itu dia mengatakan sayang, dia berlaku sopan, dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Atau mungkin siang tadi dia baru menggosipkan hal-hal yang tidak baik tentang temannya, tapi ketika bertemu dengan temannya dia menjadi orang yang sangat luar biasa baik. Nah, orang seperti ini dikatakan muka dua. Mungkin saja saat ini kita masih bertemu dengan teman atau sahabat atau anggota keluarga kita atau kenalan kita yang tipenya suka bermuka dua, yang di dalam perkataannya dia
sangat menghargai kita, dia sangat mengasihi kita, tapi setelah itu dia sendiri yang menjatuhkan kita. Kita tidak perlu untuk membalas dia ataupun sakit hati, karena orang-orang seperti ini sebenarnya mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Ingat bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Saya sering sekali menanam bunga dan saya juga suka untuk tanam sayur. Ketika saya tanam sayur kangkung, tidak mungkin saya panen sayur terong. Atau ketika saya tanam bunga mawar, terus nanti hasilnya atau bunga yang keluar itu kembang sepatu. Atau mungkin ketika saya tanam ubi ungu, terus 3 bulan kemudian saya panen jagung. Tidak mungkin. Apa yang kita tanam itu yang kita tabur. Sehingga orang yang sering sekali bermuka dua, orang yang sering sekali munafik, orang yang sering sekali seperti memainkan sebuah drama, mereka yang akan jatuh ke permainan mereka sendiri. Mereka juga yang akan jatuh ke dalam semua hal kejahatan yang sudah mereka tabur. Jadi ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, ataupun kita dijelek-jelekan oleh teman kita sekalipun, kita tidak perlu untuk menanggapinya. Kita tetap berlaku untuk baik, namun kita harus berhati-hati dengan orang seperti ini. Orang yang bermuka dua tidak bisa dipercaya, karena bibir tidak sama dengan hatinya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, sekalipun dia adalah teman atau sahabat kita. Jangan pernah menceritakan masalah pribadi kita ataupun hal yang sangat pribadi dari diri kita kepada dia, karena bisa saja apa yang kita rahasiakan, apa yang merupakan privasi bagi kita, itu akan bocor, itu akan diketahui oleh banyak orang. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang bermuka dua seperti ini. Saya pun pernah mempunyai teman yang di depan saya dia baik, di depan saya dia menghargai saya, dia tidak menggunakan kata-kata kasar kepada saya. Namun di belakang saya dia menceritakan saya dengan hal-hal, dengan cerita-cerita yang tidak benar, dengan hal-hal yang ketika saya dengar itu menyakitkan sekali. Tapi saya belajar untuk tidak mempedulikan kata-kata yang tidak membangun, tidak menanggapi hal-hal yang mungkin saja bisa merusak pribadi saya ketika saya meresponi apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia lakukan. Sekalipun dia menjelek-jelekan saya, di orang tua saya, di sahabat saya, di kenalan saya, itu pun tidak perlu saya gubris. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang secara tidak langsung sudah menunjukkan siapa sebenarnya dia di mata orang lain, siapa sebenarnya dia di mata kita. Jadi hal seperti ini tidak perlu untuk kita pikirkan. Orang-orang yang bermuka dua sebaiknya kita hindari. Kita tetap untuk mengasihi mereka, namun tidak boleh untuk selalu mempercayai apa yang mereka katakan. Kita harus berhati-hati. Yang kedua, menyangkut dengan orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua, selain apa yang dia katakan tidak sama dengan hatinya, yang kedua adalah orang yang bermuka dua ini punya ciri khas, yaitu suka menghakimi atau menilai orang lain. Orang yang suka menghakimi dan juga menilai orang lain. Pada ayat sebelumnya, sebelum pasal ayat 6 ini, itu dikatakan firman Tuhan bahwa orang Farisi mempermasalahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang makan karena tidak cuci tangan. Berdasarkan adat istiadat nenek moyang mereka bahwa mereka harus makan dengan tangan yang dicuci. Bahkan ketika kalau mereka pulang dari pasar pun mereka tidak akan makan kalau tangannya tidak dicuci terlebih dahulu.
Di ayat 4 mengatakan, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Nah, Bapak Ibu Saudara teman-teman yang diberkati Tuhan, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang punya ciri khas menghakimi orang lain tanpa melihat diri, yang menganggap bahwa apa yang dilakukan orang lain itu tidak benar atau tidak sesuai, sukanya menilai tapi dia lupa untuk melihat dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini selain dia suka menjatuhkan orang, dia juga suka untuk memerintah orang lain. Jadi memperlakukan dirinya seperti bos, padahal mentalnya mental pemalas, mentalnya mental hanya gampang, tidak mau kerja tapi makannya paling banyak, tidak mau berusaha tapi cita-citanya ingin sukses, tidak mau menghormati orang lain tetapi inginnya supaya mau dihormati dan dihargai orang lain. Ketika kita lihat ciri khasnya orang Farisi, di mana mereka suka pakai baju yang bagus-bagus, suka duduk di depan, sukanya menerima pujian, dan lain sebagainya, di situ kelihatan bahwa mereka orang-orang yang eksklusif, yang inginnya dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Orang-orang bermuka dua itu sama sifatnya seperti orang Farisi. Sukanya menghakimi orang, tetapi tidak pernah lihat diri sendiri. Menilai penampilan orang lain, tapi belum tentu penampilannya baik. Menilai pekerjaan orang lain, tapi pekerjaannya sendiri pun tidak dia kerjakan. Mungkin hal seperti ini kita sering temui di pekerjaan kita, di lingkungan kerja, di lingkungan pelayanan, di dalam rumah tangga, ataupun di lingkungan pergaulan kita. Kita sering ketemu orang-orang yang suka menghakimi dan menilai orang lain, yang suka untuk menilai pekerjaan kita tanpa melihat pekerjaannya, yang suka untuk mengatur-atur kita tanpa sibuk untuk atur dirinya sendiri. Orang seperti ini adalah orang yang masuk dalam tipe bermuka dua. Kita perlu untuk tegas dengan orang seperti ini. Ketika teman kita datang terus dia bilang harus kerja ini, harus kerja itu, padahal pekerjaannya saja tidak ia selesaikan, berusahalah tegas dengan dia. Dan yang ketiga, orang yang bermuka dua itu punya ciri khas juga suka cari kesalahan orang lain. Dia di depannya baik, sukanya dengar curhat kita, dengar cerita kita, tapi dalam setiap hal dari cerita kita, ia mencari celah untuk menjatuhkan kita. Makanya kita harus lebih banyak bijak dalam bergaul. Kadang kita menemui orang-orang yang sepintas kelihatan galak, sepintas kelihatan cuek dengan kita, tapi ketika kita telusuri, maksudnya ternyata baik. Tapi ada orang yang manis sekali dengan kita, tapi ujung-ujungnya juga ia mencelakakan kita. Makanya pepatah lama mengatakan, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dibuang. Terkadang kita buru-buru dalam mengambil sebuah kesimpulan. Ketika orang baik, kata-katanya manis, terus kita bilang, oh dia baik dengan kita. Terus orang yang kelihatan kasar, kita langsung mengatakan bahwa dia ini orang tidak baik. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita untuk menilai. Tuhan berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan melihat. Nah, orang menilai kita dari perbuatan kita. Jadi ketika mulut kita berkata manis, namun ketika apa yang kita lakukan, sikap kita tidak sama dengan apa yang kita katakan, kita akan disebut orang munafik. Sehingga kalau memang kita punya sifat yang tidak baik,
ya kita harus rubah. Sebaiknya kita berterus terang dengan apa yang ada, hidup apa adanya, menikmati berkat Tuhan sesuai dengan porsi kita, dan bersyukur dengan apa yang ada. Tidak usah untuk mencari-cari kesalahan orang lain, mencampuri kehidupan orang lain. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sampai tidak menghargai privasi orang lain, sampai pergi ke rumah tetangga, pergi ke rumah saudara hanya untuk cek apa yang mereka makan, apa kegiatan mereka, sudah punya sofa belum, sudah punya baju baru belum, sudah punya sepatu baru belum, atau sudah punya motor atau belum. Kalau belum, kita mulai keliling-keliling, kita ceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak menambah faedah dalam kehidupan kita. Orang yang suka cari kesalahan orang lain, orang yang tidak bisa membangun sesamanya, tidak bisa membangun masyarakat di mana ia berada. Tapi orang yang mampu untuk membangun orang lain, dia akan menjadi solusi. Dimanapun dia berada, dia akan memberikan solusi yang terbaik. Sekalipun mungkin dia orang sederhana, tapi lewat karakter kita, lewat cara pembawaan diri kita, lewat sikap kita, orang lain diberkati. Hidup munafik, jadi orang yang bermuka dua, merupakan dosa di hadapan Tuhan. Kebiasaan ini sebagai orang Kristen harus kita buang. Karena apa? Hal-hal seperti ini justru membuat citra kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi rusak karena perbuatan-perbuatan kita yang sering munafik. Hal lain lagi yang sering kita lakukan yang membuat kita menjadi orang yang munafik adalah ketika kita lebih senang untuk menjadi seorang pelayan yang hebat di atas pelayanan di mimbar, di mana kita dipercayakan, namun kita gagal dalam merangkul orang lain, gagal menjadi teladan. Ketika saya berkata jangan maki, tapi sejatinya saya tukang maki, ataupun saya bilang jangan sombong, tapi saya sendiri sombong. Jangan pamer, padahal saya sendiri orang yang suka pamer. Jangan pencuri, padahal saya sendiri suka makan uang suap, suka korupsi. Saya bilang jangan malas, tapi saya sendiri orang yang malas. Bahkan rumah saya saja saya malas untuk bersihkan. Nah, kita masuk dalam orang-orang munafik. Banyak orang lebih suka untuk menasihati orang lain, tapi lupa diri untuk menasihati diri sendiri, untuk merenungkan apa yang sudah kita buat hari ini. Mari saya ajak kita semua, kita tinggalkan kebiasaan bermuka dua atau munafik. Ataupun mungkin saat ini kita sedang berhadapan dengan orang-orang munafik di sekeliling kita. Mari kita belajar untuk mengampuni dan juga mulai untuk berhati-hati dalam pergaulan kita. Muka dua merupakan tanda bahwa seorang itu tidak sungguh-sungguh terikat pada Tuhan. Dia tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjaga kata-katanya. Dia hanya mencari pujian, padahal tidak mampu membimbing orang lain. Jika sampai sekarang pribadi kita masih demikian, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita hidup berpadanan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.